الرحمن الرحيم نويت التعلم والتعليم والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا نعيما حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيد. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد قال مصنف الكتاب حبيب الإمام الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر رحمه الله غفر له ولوالديه ثم إلى صاحب الشرح إمام نووي البنطاني رحمه الله وغفر له ولوالديه ونفعنا بهما في الدارين. اللهم افتح قلوبنا فتوح العارفين وبحكمتك وانصر علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. إلى أن قال sampai apa kemarin? Wa akhraqul hayawan. Riswah udah. Wa ikhraqul hayawan. Yang ke-11. Fathil ba kadzarri binar. Seperti membakar semut dengan api. Nah, semut banyak, kasih minyak tanah, bakar. Nah, ini haram hukumnya. Tikus, kasih minyak tanah, bakar. Hukumnya haram. Kalau masih hidup dibakar haram. Kalau udah mati bakar makan sekalian dah. Kalau masih hidup haram dibakar. Kadang begitu. Kayak orang ngambil sarangnya tawon pakai apa itu? Itu pakai asap bukan pakai api. Nah, si asap itu udah cabut dia, nggak usah pakai api lagi. Jadi nggak boleh membakar hewan hidup nggak boleh. Apa? Enggak masalah. Minyak tanah juga apa-apa, siram minyak tanah, siram pakai yang dibakar. Boleh, enggak apa-apa. Yang penting jangan dibakar. Yang berhak bakar itu Allah nanti. Dibakar hidup-hidup yang berhak itu Allah, tuannya. Lah itu siapanya? Jadi kalau mau matiin ya pakai cara yang bagus. Pakai cara selain dibakar gitu loh. Harus dibakar apa? Iya kan. Apa-apa itu namanya persekot. Persekot adab itu namanya. Nah, ya dibakar 2 kali berarti di dunia dibakar, di akhirat dibakar. Iya. Apa-apa itu namanya. Orang-orang ini kerja di neraka. Jadi kalau mau matiin ya pakai yang apa? Yang umum lah, semprot serangga, itu racun serangga, kan racun. Nah, ada lagi sekarang pakai raket tuh. Strom. Itu sama aja khilaf, itu ada yang ngomong seperti membakar, ada yang
dihitung nggak kayak membakar, kan hasilnya hangus dia kan, meledak kan, tar gitu kan, itu dianggap itu sama dengan membakar. Kalau membunuh nggak apa-apa. Iya kalau membunuh, illa idza adza, kecuali kalau mengganggu. Mau bunuh kalau mengganggu. Hama lah ya. Hama. Banyak gitu loh, ha? Apanya? Mengganggu semua baru dibakar. Ya enggak, kalau mengganggu kita boleh membunuh. Wa ta'ayyana al-ikhraqu, dan telah ditentukan yakni pembakaran itu tariqon fidaf'i, sebagai jalan satu-satunya. Beda nih, jadi nggak ada jalan lain kecuali itu. Ini kalau nggak dibakar hamanya nggak bisa pergi, nah itu boleh. Jadi bukan siapa saja ada hewan terus dibakar, enggak, kecuali diperbolehkan membakar kalau enggak ada solusi lain. Kayak apa dulu contohnya itu? Flu burung apa yang dibakar itu apa sih? Hah? Ya, yang tempatnya dibakar sekalian. Kenapa? Ini kalau nggak dibakar virusnya nggak bisa hilang gitu loh. Kalau cuma untung corona nggak dibakar itu. Dibakar manusianya kan. Lah ya mesti kalau mati dibakar, kalau kan untung. Viral. Iya. Jadi apa? Boleh dibakar kalau memang tidak bisa lagi dihilangkan, kayak hama di tempat biasanya ada walang, jutaan walang datang, semut yang nggak umum datang. Nah, kalau sekarang sih udah nggak usah dibakar, sudah ada banyak alat yang lain maksudnya, kan? Kayak semprotan hama itu udah semprot hama mati sudah, racun-racun sudah banyak maksudnya. Ini pengecualian. Fi tankhiyati wa yajuzu hina idin lil darurah, dan boleh kalau kepepet nggak ada lagi jalan yang lain. Kalau enggak ya enggak boleh. Makanya matiin hewan itu pakai apa? Yang sepantasnya maksudnya. Bunuh hewan itu pakai yang sepantasnya. Ente matiin nyamuk pakai palu namanya. Itu nyamuknya dendam nuntut nanti, ya Allah saya pakai palu ya Allah matiin. Padahal saya diginiin aja mati ya Allah. Palu ini kan nggak umum orang maksudnya. Itu bukan membunuh dengan baik maksudnya. Kalau tanya, ente kok pakai palu kenapa? Yang paling cepat mati paling bagus. Iya tapi nggak pakai palu juga kali. Ya. Orang diginiin aja nyamuk mati kok pakai palu segala. Terus maksiat tangan lainnya wal muslatu bidhamil mim wa sukunil tha, abi fathil mim wa dhamil ya wa lumit tha, ay at-ta'dzib, yaitu penyiksaan, bil hayawan, kepada hewan, kakot ai udune, seperti memotong telinganya. Lima ruwiya an Ali karamallahu wajhah radhiyallahu anhu annahu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul iyyakum wa muthlata walau bil kalbil aqur. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, takutlah kalian terhadap penyiksaan walaupun terhadap anjing yang suka menggigit.
walaupun binatang yang galak jangan disiksa maksudnya. Kalau mau bunuh ya bunuh aja, jangan pakai disiksa yang macam-macam. Kalau dianggap penyiksaan itu diantaranya memotong telinga, potong telinganya lepasin, nah, itu penyiksaan. Nah yang masuk dalam pembahasan juga kayak ini sapi itu, nyiksa nggak tuh? Nah, ya kalau nggak digituin nggak bisa dijinakin, asal kamu tarik kuatan dianya, kamu ini kalau diginiin kan nurut dia, kenapa sakit? Gitu. Nah, itu ulama yang tahu hukum jelasnya bagaimana nanti permasalahan pokoknya pada sisi apa. Kalau memang itu alat untuk untuk menjinakkannya, nggak ada lain, tapi nggak sebagai bentuk penyiksaan. Ada lagi sekarang distempel hewan pakai apa itu, air panas, jos, dinomerin. Nah, itu nyiksa nggak itu? Gitu. Stempel. Nah, ada lagi hewan macam-macam lah. Pokoknya yang bentuknya penyiksaan ini kalian berhati-hati walaupun kepada anjing yang galak. Nah, anjing galak itu walaupun dia membahayakan tetap nggak boleh disiksa. Nah, nggak tahu itu kalau ngarungin anjing dipendungin tuh nyiksa apa enggak itu? Karungin, rica-rica, itu mantap itu. Jadi bentuk penyiksaan ini banyak. Kalau anak-anak itu seringnya mainan burung, kakinya diikat, cicak, potong satu-satu kakinya. Ngasih makan burung, kakinya dicopot dulu, seret. Itu burung apa? Yang ngasih makannya jangkrik apa itu? Ya, ada ya? Ngasih makan jangkrik, kakinya saya bilang kenapa kok kakinya diputusin? Kalau enggak nyangkut, Beb. Oh, kalau enggak nyangkut. Jadi gimana? Putusin dulu, Beb, kakinya. Ya itu nyiksa enggak itu putusin kakinya? Gitu loh. Dia enggak mikirin nyiksa, yang penting kan saya mau ngasih makan hewan, Beb. Oh, iya. Jadi kalau kayak nyembelih, itu nyiksa enggak? Itu memang caranya seperti itu, begitu loh. Bukan penyiksaan. Penyiksaan itu kalau ente mematikannya dengan jalan yang bukan tempat biasanya, jalan yang membuat dia matinya itu lama, itu penyiksaan namanya. Maka Nabi merintahin kalau bunuh itu yang paling cepat. Kalau kamu matiin cicak, pukulan yang pertama dia mati itu pahala yang paling banyak. Kalau cicak kok dipukul nggak mati, pukul lagi nggak mati, pukul baru mati, ya pahalanya tambah kurang, gitu loh. Makanya mukul sekali mati, gitu. Iya. Iya, pokoknya yang sekali pukul dia mati, gitu loh. Jadi yang paling cepat mematikan hewan itu yang terbaik caranya. Nyembelih begitu. Nyembelih yang paling bagus bagaimana? Yang paling dekat dengan kemanikannya, dengan apa namanya nih? Lak-lakan apa kalau bahasa sini? Manik-manik. Jakun ya. Nah, paling dekat. Kalau tambah jauh gimana? Matinya tambah lama. Nah ya, bawa dulu cerita. Saya kalau motong bebek nanya dulu mau berapa lama matinya? Panjangin dikit, lama matinya. Tambah deket, tambah cepet. Ada yang biar cepet lagi sudah diinges, krek. Cepet itu udah. Ada. Ininya nges, sudah sah, biar nggak ada lebek, krek gitu kali. Ini top lagi. Tangan satunya main krek. Nah, jadi bentuknya jangan sampai kita dituntut karena penyiksaan hewan. Mukul hewan untuk jalan itu sebagian mengatakan penyiksaan. Tapi nggak dipukul nggak jalan. Kalau memang caranya itu ya memang caranya begitu. Kalau nggak ada cara lain gitu loh, boleh. Tapi kalau ada cara lain
ya pakai cara yang lain. Kalau gajah jinaknya pakai api, ya. Api panas tempelin dulu nyos. Besok pakai merah dicet, takut dia. Dikira api beneran. Tapi kalau belum kena api, dilihatin doang. Nggak ada urusan. Api dulu, nyes, nah, jalan dia. Besok pakai tongkat, set, nah, nurut dia. Takut. Jadi kalau memang caranya itu nggak ada yang lainnya boleh. Tapi kalau ada yang terbaik, maka yang terbaik itu yang mematikannya paling cepat. Dan caranya cara syar'i. Cara syar'i itu motongnya sesuai dengan yang diatur syar'i apa? Memotong 2 urat, urat makanan dan urat nafas. Jalur nafas dan jalur makannya potong, maka itu sah sudah. Kalau sudah 2 terpotong sah. Nah, tinggal lama atau enggaknya itu deket atau enggak sama apa jakunnya. Kalau tambah deket, tambah cepet dia mati. Dulu saya pernah dimotong ayam sama Yosep. Di mana itu, Sep? Bojong. Sampai airnya mendidih, sampai sat, nggak mati-mati ayam ini. Kapan matinya nih ayam? Dipotong 2 kali jadi bangke. Mau dipotong 2 kali bangke. Subuh baru mati. Nah, kalau orang motong 2 kali, itu motong 2 kali itu nanti ada perbedaan antara ulama. Yang boleh dipotong lagi itu yang bagaimana? Yang kemungkinan hidupnya itu hidup sehat lagi gitu loh. Bukan hidup sekarat. Kayak ayam ketabrak motor. Masih hidup. Kalau dipotong sah nggak? Nah, itu kata kita sah. Sayang sih kalau mati masalahnya. Ayam gede kan paling enggak 200 nih, kalau mati bangkai kan sayang. Lah kata ulama, lah itu sekarat atau hidup, begitu loh. Kalau sekarat itu enggak masuk hitungan hidup yang bisa seterusnya, tinggal tunggu aja mati. Kata ulama satu enggak boleh kalau sekarat, harus hidupnya yang seger. Kata yang satu begini, kalau sekarat dibiarkan mati, berapa lama matinya? Ya seberapa jam lah mati. Kalau dipotong langsung mati, ya itu berarti nyembelih, mempercepat matinya, begitu loh. Jadi mau sekarat, yang penting masih hidup, potong boleh. Tapi kalau sudah dipotong terus dia kok bangun lagi jalan-jalan kemana-mana, ya dilihat ini hidupnya hidup yang bisa terus atau hidup apa ini. Kalau enggak lama ini, ya tungguin aja, begitu. Jadi kalau enggak ini bisa sampai hidup makan bisa, ya potong lagi begitu loh. Karena apa? Bukan jadinya termasuk 2 kali motong, tapi ada aturan yang boleh dipotong yang keadaannya masih bagaimana gitu loh. Yang enggak boleh itu kan motong apa? Terangkat pisaunya, diulang lagi motong. Ini namanya bentuk penyiksaan. Makanya motong yang paling baik itu sekali. Jadi mereka menghitungnya kayak kamu kena pisau, itu nggak berasa. Kamu kalau kena silet nggak sengaja, nggak berasa. Tahu darahnya loh, ya. Nah, itu begitu maunya begitu, dengan tajam, cek mereka nggak berasa, gitu loh. Tapi kalau ya Allah, ada lagi sapi yang ada gebernya itu. Gebernya dulu potong dulu, astagfirullah. Dilipat aja gebernya, potong sekalian. Kan sakit gebernya gitu. Lo kira rambut itu? Hah? Ya kan sapi akan ada. Ya. Itu hati-hati ini. Jadi jangan sampai mau motong hewan malah jatuhnya penyiksaan, bukan motong yang benar. Sama dengan hewan-hewan yang lainnya. Kalau kita menggunakan hewan untuk kendaraan, untuk apa? Itu bentuk penyiksaan enggak? Ada penyiksaan. Pertama keluar kir. Kamu tahu kir? Kir itu apa? Kir kendaraan. Kir
Buat apa itu? Hah? Batas muatan. Yang pertama ngeluarin kir siapa? Habib Utsman bin Yahya. Kir untuk apa? Kuda. Kalau kamu mau pakai sado, batasnya 4 orang, lebih haram. Kenapa? Nyiksa ente. Gitu loh. Kemampuan kuda itu diukur, gitu enggak terus asal naik penuhin kudanya begini dong. Nah, jadi ada ukurannya. Jadi pertama keluar kir masa itu sudah. Makanya kenapa kok sado itu segitu ukurannya? Karena ada hukum yang keluar ulama, nggak boleh lebih dari 4 orang, sama supirnya 5 orang. Nah, gitu kan. Wah, kalau dikasihnya kayak Metro Mini, wah, ya boleh, tapi kudanya 7 ke depan, kayak kereta raja. Nah, itu boleh. Ini ada ukurannya, nih kemampuannya seberapa. Bawa barang, onta, pakai barang. Ya harus ada ukurannya, nggak terus asal onta, ada punuknya begini kan. Nah, kasih barang, melengkung aja dikasih beban. Bukan malah jalan, malah melengkung. Ini apa? Ada aturan kita nggak boleh menyiksa hewan harus dengan takaran yang benar. Nyembelih ya benar, kalau mukul ya benar, kalau ngasih beban ya benar. Jangan sampai tidak sesuai dengan apa yang disyariahkan. Terus ini bentuk keharaman. Nah, kalau itu latihan nembak burung boleh nggak? Latihan nembak sasarannya burung, mati tinggal gitu. Lah kok iseng banget tuh, nggak ada yang lain apa? Nggak bisa kaleng apa-apa, kok pakainya burung? Kalau mau ditembak apa? Makan begitu loh, jangan tembak dibiarin. Sama, hatta anjing yang galak di sini kan nggak boleh caranya dengan nyiksa gitu loh. Kalau burung ditembak boleh nggak dimakan? Khilaf ulama. Kalau senjata itu tumpul apa enggak? Kalau yang boleh bunuh, yang cara bunuhnya sah, barangnya nggak boleh tumpul. Kalau tumpul nggak sah. Beda sama panah. Kalau panah kan lancip gitu loh. Kalau peluru lancip nggak? Kalau peluru buat yang besar-besar lancip deh. Tapi kalau buat peluru mah tumpul aja, bulat. Ini kalau pakai yang tumpul kayak pelor gitu kan, itu nggak boleh. Kalaupun jatuh ya harus kamu potong. Jadi untuk menjatuhkan saja, bukan untuk membunuh. Gitu. Kalau untuk membunuh nggak boleh. Itu ada khilafnya ulama. Terus selainnya lagi termasuk maksiatnya tangan, wala'bu bin nardi, permainan dadu, oprok, apa namanya? Permainan dadu. Wa yusama aidan atau wilata wa yakal manqalata. Dan permainan itu dinamai juga tawilah, permainan di atas meja panjang lempar. Atau ada lingkarannya, kasih nomor lempar. Rolet. Permainan ini mirip dengan al-manqalah, permainan dengan cara memindah-mindahkan sesuatu. Huwa dzu hufarin katsiratin fil khasyabatin au fil ardi. Permainan tawilah itu memiliki lubang-lubang yang banyak di papan kayu atau di tanah. Iya, maksudnya kalau sekarang nggak lubang, sekarang kotak-kotak itu tulisan, artinya dilempar jatuhnya kemana gitu loh. Kalau dulu ada
ada kayak rel-relnya, geriginya, kotak-kotak, tinggal kekuatan lemparannya seberapa gitu. Sekarang kan nggak pakainya pakainya meja panjang tapi isinya gambar aja. Ini mau sampai mana gitu kan. Kayak orang judi-judi pasang, oh ini jatuhnya nomor itu. Dia masang, tinggal tergantung yang lempar seberapa pintar, seberapa kuat, maka akan sampai ke ujung. Ini permainan ini jadi permainan sejak dulu sudah ada permainan seperti itu. Dulu nggak di meja tapi di tanah, gambar dilempar. Sekarang meningkatnya ada di meja. Karena yang main udah semakin orang-orang kaya, nggak mau di tanah lagi, masa taruhan miliaran main di tanah begitu kan. Ila antawilata laisa fiha khufarun. Hanya saja permainan tawilah tidak ada lubang-lubang di permainan ini. Balaha hututun. Tapi permainan ini memiliki garis-garis. Kasyatrobjik, seperti permainan catur. Jadi garis kotak-kotak doang. Lempar kemana jalannya. Illa annahu makhsusun bil khaysyabati ma'anahwi akhtab. Hanya saja catur dikhususkan dengan menggunakan papan kayu disertai dengan berbagai macam potongan-potongan kayu. Kalau catur kan kotak-kotak mainnya dijalankan. Kalau ini kotak-kotak dilempar pakai dadu, bedanya di situ. Bi khilafil manqalati fa innaha fil ardi ma'anahwil wadai. Berbeda dengan permainan manqalah, maka sungguhnya permainan ini dimainkan di tanah disertai dengan semacam rumah siput atau karang. Dulu pakainya itu keong, sekarang pakainya kan koprok begitu. Mau cari keong ente tutup begitu. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, man la'iba bin nardi faqad asallahu wa rasulah. Rawahu Abu Dawud. Nabi bersabda, siapa saja yang melakukan permainan dengan dadu, maka sungguh ia telah durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya. Ini permainan dadu ini permainan judi yang yang mengadu nasib namanya. Judi itu hitungannya apa? Ngadu nasib, pasang berapa dapatnya berapa, gagal pasang lagi namanya judi, ngadu nasib. Beda sama permainan yang tidak ada modal judinya. Karena permainan anak-anak sekarang sudah mulai banyak yang pakai dadu. Sekarang anak udah nggak pakai dadu, semua nggak ada orang main dadu sekarang, mainnya HP, kocok, ludo. Pakainya apa? Ada ininya ada? Hah? Apa di situ? Itu enggak gila. Itu doang udah. Sekarang udah canggih lagi mainnya. Jadi kalau waktu itu sekarang nggak ada yang main dadu, nggak ada yang koprok, pakainya ini itu sama. Emang apa sih mainnya? Sama-sama permainan dadu maksudnya. Permainan adu nasib. Apa itu? Oh. Sering melihat kalau begitu. Macam-macam lah. Ada lagi termasuk maksiatnya tangan watabu, bahwa
ahsyabu katsiratun arba'atun ka'akwa aktar, yaitu permainan dengan menggunakan kayu-kayu yang banyak berjumlah 4 atau lebih. Tuluha wa urduha ala qadril asabi' wa yunqashu janibaha wa turma alal ardi. Panjang kayu itu dan lebarnya adalah seukuran jari, dan kayu itu diukir kedua sisinya dan dilemparkan ke atas tanah. Apa itu? Banyak kayu. Nanti dilempar. Apa nih nanti dia ininya? Jadi apa? Kayu-kayu yang banyak, mau itu isinya 4, mau isinya lebih. Kemudian ujung sama ujungnya diukir. Kemudian permainannya dilempar-lempar ke tanah. Ini bangsa yang numpuk-numpuk itu kali. Tumpuk-tumpuk kemana gitu. Sama dengan kotak-kotak tadi, tapi kalau tadi kan pakainya dadu dikelindingin. Kalau ini kayu yang sisinya sudah diimbang, beratnya imbang kanan kirinya, kemudian dilempar-lempar ke tempat-tempat tertentu. Sama-sama menghasilkan nasib juga. Nah, kalau sekarang udah nggak ada, sekarang pakainya itu golekan botol, lempar, set, gelang-gelangan, nah, masuk, plung, sama aja. Udah nggak ada begini-begini, sekarang udah modelnya gitu. Kalau nggak pistol. Ini sudah permainan-permainan begitu semua. Wa kullu ma fihi qimar, dan semua permainan yang dalamnya mengandung unsur perjudian, apa saja udah pokoknya. Ai mubalaghatun bi ahdil mal fi anwa'il la'ab, qalahu Sulaiman al-Jamal. Qimarun, yang dimaksud dengan qimarun, perjudian itu ya ini permainan yang berunsur tindakan spekulatif dalam mengambil mempertaruhkan harta dalam berbagai macam permainan, kata Syekh Sulaiman al-Jamal. Di apa saja yang isinya itu mengadu nasib atau spekulasi, maka hukumnya haram. Adu nasib itu kamu modal terus dikocok, untung ya kamu dapat, nggak untung ya udah. Makanya demikian sama dengan namanya judi. Apa saja sekarang ini bentuknya banyak. Yang umum sekarang mancing bisa judi. Kalau lomba gitu, Bib, yang lomba-lomba Gala Tama kan sekarang lagi rame-ramenya itu mancing. Iya. Perlombaan Gala Tama kita bayar 40.000 hadiah. Kalau kalah ya sudah, itu mah judi begitu. Nah, kalau kamu mau mancingnya selesai mancing timbang, bayar, lah itu halal. Kalau kamu mau mancing kok bayar nih sehari 20.000, mancing terserah. Kalau kamu dapatnya ikan lebih 20.000 kamu untung, kalau kurang kamu rugi. Wah, nih kolam ikannya nggak ada ikannya, sialan, ngomel-ngomel dah tuh. Begitu dapatnya banyak, ini baru ente. Itu juga sama-sama judi. Jadi apa saja sudah. Kalau saya beli itu ciki terus dapat hadiah, gimana? Oh itu hadiah, bukan ngadu nasib, bukan. Yang kamu beli itu ada yang bisa kamu konsumsi gitu loh. Adapun lebihnya itu hadiahnya, bukan. Hadiahnya harganya segitu
udah. Nggak lebih gitu loh. Tapi kalau apa? Kalau nggak ada apapun yang bisa kamu konsumsi, hanya mengadukan nasib saja, ini bentuknya haram. Kalau anak-anak sekarang ada yang kotak lubang-lubang isinya macam-macam, colok gitu kan ada sekarang, ya ada lagi yang pakai katrol tuh, itu semua judi semua begitu, boneka, ya apa aja mau isinya, permen, mau isinya apa, itu haram sudah itu. Judi itu beda sama hadiah. Kalau hadiah kita nggak modal, kayak kamu 17-an itu nggak apa-apa, lomba begitu nggak apa-apa, lomba apa aja karena kamu nggak modal. Nanti ada panitia khusus yang menyelenggarakan, undang anak-anak lomba, yang menang kasih hadiah, itu nggak ada masalah, boleh. Kalau penarikan ini kan bantu, iya. Apa? Biaya buat lomba gitu. Kan itu mah udunan masyarakat. Lain lagi gitu ya. Yang mengeluarkan bukan orang yang mau ikut, yang lain gitu loh, sponsor lah. Nabi Kalau lari kan lagi musim apa? lari maraton, Yang bayar itu yang bayar yang 1 juta, 10 televisi juta, itu. sama juga banyak yang ikut. Bayar 1 juta. 10 juta nanti kalau jadi lari itu bayar, lari kayak gitu baru lari 10 kilo suruh bayar lagi. Terus Jadi kalau dari uang pembayaran itu kita dapat kaos, nanti sisanya buat hadiah yang menang. Itu lagi musim. Komunitas. Ya, sama kayak catur juga kan begitu kadang begitu. Nah itu gimana? Kalau catur kan ada Masa bukan kita catur. lomba Hadiahnya lari? jadi kita yang bayar. Kasih duit. Bukan ini yang lagi musim lari. Gimana itu bayar 10 Ini juta? kan lari itu ditangkapin. kalau tujuannya mau menghasilkan sesuatu, judi. Saya bayar 10 juta nih, ini kalau menang berapa? 1 miliar, judi. Ya memang hadiahnya. Lah iya. Tapi dapat minum, dapat kaos. Iya, cek itu. Nah, itu buat Kalau orang lagi ngepen enggak, taruhlah misalnya 200-an nih, 3 orang lari. Datang duluan dan menang. Ya itu kan sudah formalitas lari. Yang bayar itu kan udah Iya. ke skala nasional. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau mau pergi selalu undian. Nama arisan pakai nama, tulis, masukin. Oh Aisyah ikut. Gitu. Nanti besok mau pergi lagi, kosong lagi. Oh Maimunah ikut. Itu nggak apa-apa, nggak ada unsur judi, begitu loh. Jadi bukan terus, kalau main kocok dadu yang haram, enggak, kalau yang judi, gitu loh. Yang ada unsur menguntungkan, ada modal, kamu untung. Lain lagi kalau anak kamu undi, ini yang menang nanti ikut abah, ya nggak jadi judi, gitu loh. Ya. Ada diperbolehkan yang seperti itulah. Kalau nggak begitu gimana? Nanti dikira pilih kasih. Yang diajak itu lagi. Ini biar nggak pilih kasih gimana? Udah diundi aja lah biar adil. Ya. Nah, kalau arisan gimana arisan? 1.000. 10 orang berarti 100.000. Dan undi. Siapa? Si Anu. Aduh, si Anu yang keluar. Tapi kan uangnya segitu-segitu juga. Artinya sama saja dia nabung. Dia minjemin orang. Gitu kan? Bukan dia mendapat keuntungan maksudnya. Dia begitu dapat besoknya nggak bayar lagi. Lah itu yang repotnya begitu itu. Dapat duluan cabut. Ya begitu itu. Jadi maunya dapat duluan. Kita bayarnya urusan belakangan. Maksudnya bukannya bayar 10.000 terus 10 orang terus lalu jadi 200 dan itu udah di TV. Kalau
ngasihnya itu nggak ada kemungkinan dapat lagi, itu judi namanya. Untung-untungan. Kalau saya kocok dapat ya kamu kembali enggak ya sudah, itu judi. Kalau arisan kan lain. Arisan itu hanya kamu minjemin, kalau hari ini kamu nggak dapat ya besok kamu dapat. Kamu hanya Dia pasti dapatnya dah, nunggu gitu waktu. lah. Nunggu waktunya. Kalau judi kan enggak, judi kan hilang sudah. Kamu ngasih hilang gitu loh. Mau kamu apa tombok lagi kalau belum jatah kamu nggak dapat apa-apa gitu. Sama kayak apa namanya yang BPJS itu ada orang mengatakan ini juga judi. Kenapa? Kalau kamu sakit ya kamu untung, kalau kamu nggak sakit rugi. Makanya ada yang mengatakan kalau kamu mau ikut BPJS niatkan sedekah gitu loh. Beda sama asuransi. Kalau asuransi bisa kamu ambil kembali. Itu sama kayak nabung. Ya. Kalau kamu nggak sakit nih Pak, asuransi kamu nggak sakit. Terus kamu bisa klaim untuk ngambil dana, bisa nggak? Tapi jangka waktunya puluhan tahun. Lah iya tapi bisa. Kalau masih setahun 2 tahun nggak bisa. Padahal kan ada aturan ya. Iya, ada cara mainnya. Kalau BPJS sekarang, kalau yang bayar itu bisa diambil. Jadi yang BPJS dana pensiun hari tua. Itu BPJS pegawai kalau yang Pegawai. Pegawai. Kita yang nggak bayar kan nggak ini. Kalau yang sekarang kan ada 2 BPJS. Ini yang bayar. bayar. Ya, Ini yang bayar. Kan ada yang BPJS karyawan, Iya. kerja, ada yang BPJS umum. Kesehatan sama kerjaan doang, kerja. Kalau BPJS yang kerja itu bisa diambil kalau dia masa kerjanya sudah Iya, habis. jaminan hari tua cuman Itu bisa diambil, bisa dicairin. Cairin ya. Karena itu kan yang bayar perusahaan gitu loh. Ya sebenarnya itu yang bayar gaji kita. Iya, Iya, gaji kita. betul, gaji kita dipotong. itu Cuma karena gantinya jam sostek sebenarnya. iya, Dulu Jam namanya sostek Jaksel hilang, Stek, sekarang BPJS yang keluar. Itu hanya namanya aja diganti. iya, ganti nama. Ganti nama. Kayak Jokowi, ganti nama doang itu, namanya bukan Jokowi. Jadi niatnya sedekah gitu ya kalau gitu ya. Kita ikut asuransi niatnya sedekah. Ya kalau bisa diambil berarti sama dengan kita Kalau nabung. asuransi enggak. Belah ini begini, Bet. Asuransi itu kalau yang murni asuransi sama kayak BPJS, dia nggak bisa diambil kalau kita nggak sakit. Nah iya, itu berarti sama aja kita harus sedekah hitungannya, niatnya niat sedekah gitu loh. Yang Bantu murni orang lain. asuransi ya, bukan investasi. Ya. Kalau yang antum tadi ngomong Investasi. ada investasinya. Jadi Tapi kayak anak nih ikut asuransi 2.500.000 satu bulan, pengobatannya bisa pakai helikopter sendiri ke Singapura. Nah keuntungannya itu. Nah, iya. Tapi kalau nggak sakit, Ya udah. nggak dapat apa-apa, uang hangus. hangus. Itu gimana tuh? Jadi itu judi. Hah? Judi. Karena antum sedekah ya. Kayak kalau niatnya sedekah, berarti kamu nggak mengharapkan gitu loh. Ya kan? Masalahnya itu ada program. Iya. Ya itu BPJS nya sudah ada sekarang. Enggak, buat orang elit ke atas maksudnya. Iya, sekarang yang buat orang ke bawah BPJS 25.000 bayarnya. Ente bisa berobat sakit kecuali mati nggak bisa diobatin sama ente sama dia. Kok sakit apa aja bisa Itu diobatin. kan gini, Beb. Ada orang dia menolak untuk ikut itu. Ini kita bicara buat orang kalangan tertentu yang memang ada duit. Ini kejadian, akhirnya dia kena stroke, uangnya akhirnya habis buat berobat. Kan lebih mandorot. Ada orang ngomong kalau memang ada yang cara praktis ngeluarin yang katanya antum sedekah ya nggak apa-apa, banyak aja sedekah. Iya makanya nggak apa-apa. Boleh asal niatnya sedekah, jangan ngarep-ngarep. Hitungannya begini, kalau saya nggak sakit, saya mengharapkan saudara saya sembuh, gitu loh. Saya bantu pengobatan saudara saya. BPJS kan begitu. Lah, makanya, nggak sakit uang angus. Iya makanya kalau ente pingin nggak angus, niatnya sedekah. Kalau kamu pas nggak sakit, jadi dapat pahala.
Nah, kan Nabi SAW ngomong apa kata? Kalau kamu dikasih resep yang paling hebat, kalau kamu sakit, kamu punya utang, kamu jomblo, kamu nggak punya kerja, pengen cepet nih, satu pengen cepet sehat, pengen dapat kerja, ya, pengen cepet kawin. Cara paling cepatnya gimana? Doain orang yang sedang sama keadaannya sama kamu. Kalau ada orang sakit, doain orang itu sembuh. Kalau ada orang punya utang, kamu punya utang, doain dulu orang lain bayar utangnya. Kalau kamu kan enggak, doain dong gue punya utang. Gue aja punya utang, mikirin utang lu. Nah ini yang berat. Nah padahal kalau kamu doain ya Allah mudah-mudahan cepat lunas. Yang lunas kamu dulu nanti. Itu resepnya gitu loh. Ada jomblo belum kawin, doain ya Allah cepat kawin udah. Kamu kawin dulu. Asal jangan kamu yang udah kedua, jangan. Sama-sama jomblonya maksudnya. Ini kisah nyatanya dari iya. satu nabi. Iya nanti kita cerita, tenang aja. Ya. Nah kalau sedekah maksa gimana Bu? Adalah nggak tak sebut oknumnya ini. Maksain. Jadi ada orang datang ke antum, misal nih, anak punya masalah ini, ya sudah, kamu punya apa, mobil, ya udah rumah kamu dijual, mobil kamu dijual, 75% kasih buat pembangunan pondok saya. Itu gimana? Memaksakan kehendak. Ya kalau orangnya ya nggak boleh. Masalahnya ini ada nih oknumnya. Ya banyak, udah diceritakan di sini udah banyak. Kamu minta sama orang, orangnya terpaksa ngasih, itu haram. Gitu loh. Tapi dia pakai ayat Quran. Apalagi, tambah lagi namanya. Orangnya lagi sakit sekarang. Iya, kita doakan sembuh. Ya, jadi permainan segala macam perjudian hukumnya haram. Mau pakai cara apa saja sudah. Mau dihelah macam-macam, mau ada nomor porkas, apalagi keluarga apa? Ya, porkas kan kita nggak pakai ngocok, nggak pakai apa. Pasang doang. Monyet. Oh ya tiap tukang porkas tahu lah. Monyet nomor berapa, anjing nomor berapa. Jadi kalau kita makan monyet 1000, anjing 1000, itu udah gitu. Itu caranya pakai mau dinamain apa aja lah, uang kesejahteraan kayak uang apa kayak, pokoknya kalau munculnya dari sumber itu maka ini perjudian. Kayak model gaple gitu biasanya kan udah kayak untuk hadiah ya kan, duitnya tuh untuk hadiah perlombaan gaple. Itu. Tapi kadang kan kalau adat Bugis, kalau perkawinan ngadain gaple tapi nggak dibayar, yang ngasih hadiah tuan rumah. Nah, kalau itu nggak disebut judi kan? Enggak. Ya biar 17-an kalau bukan kita yang. Tapi pada umumnya yang ikut gaple itu yang Bukan buat beli kopi itu mah. ada yang buat hadiah, ada yang buat hadiah dari BRT kayaknya. separuh buat kopi, merokok, separuh buat hadiah. Tapi kalau adat Bugis kan kalau ada perkawinan kan Yang bayar tuannya. Nah, Enggak apa-apa. kasih hadiah, Iya. Jawa juga ada saweran. Iya, kalau Jawa nyawer. Asal jangan nyawer dangdut. Kalau nyawer dangdut mah su'ul khotimah namanya itu mah. Awalnya baik, akhirnya jelek. Terus ada lagi bentuk maksiatnya, tangan yang lain diantaranya hatta la'basibyan bil jauz, permainan anak-anak dengan jauz. Jauz itu al-muradu bil kok, yaitu yang dimaksud dengan jauz adalah kurma yang kering. Alladzi yu'kalu awil jauzu al-hindiyu wa huwa an-narajil. Yang dimaksud dengan kurma kering itu dapat dimakan atau seperti buah kelapa, yaitu kayak kelapa
yang kecil apa sih kelapa, anakan kelapa itu. Wa kadza al-la'bu bibid ad-dajjaj al-madbukh wal iwaz. Begitu juga permainan dengan telur ayam betina yang direbus dan telur angsa. Ini permainan apa? Macam lagi ya. Wal ki'ab. Ada lagi ki'ab wa admul ka'bi binna bil ghanami. Yurma ilal a'zumi katsiratin masfufatin, yaitu tulang mata kaki dari kambing yang dilemparkan ke arah tulang-tulang yang banyak yang dibariskan. Bowling kalau sekarang. Kalau dulu permainan kita genteng itu Tumpuk. Nah, kita umpet dah pade. Ntar nyusun lagi dia gitu. Bukan dia yang paling penting disusun, bola tengok lagi. Ini kalau udah disusun nih, baru kita kan nyariin nih siapa yang ngumpet-ngumpet. Tendang lagi. Satu ditendang lagi. Nah, itu permainan yang seperti itu. Kalau dulu pakainya tulang disusun, lempar. Meningkat lagi pakainya apa? Bola, pakai bowling, sama dengan susun gitu. Ini kalau sampai apa permainannya pakai tulang, maka ini dikatakan sebagai permainan yang haram. Qala Sulaiman al-Jamal, fa kullu syai'in fihi qimarun fa huwa minal maisir hatta la'iba sibyan bil jauzi wal qi'ab. Seperti perkataan Syekh Sulaiman, maka setiap sesuatu yang di dalamnya mengandung pertaruhan, maka hal itu termasuk perjudian. Hingga permainan anak-anak, baik itu buah kelapa ataupun tulang-tulang mata kaki kambing. Wa amma an-nardu wa atawilatun fayahrumu la'bu bihi sawa'un kanat bi khatarin aula. Adapun permainan dadu, nah, yaitu permainan tawilah koprok, maka diharamkan permainan dadu sama dengan keadaannya dengan taruhan ataupun tidak. Ini kalau sudah pakai dadu sampai ada yang ketat, walaupun nggak ada tujuan taruhan, sudah koprok ngocok begitu, ini sudah kalau nanti dia jadi ahli meningkat maksudnya latihan Nah itu sekarang ya, itu bentuknya penyiksaan apa Pak itu? Ada yang colet-colet. Nah, kalau yang diharamkan yang jelas permainan dadu maksudnya. Dadu itu kan permainan yang nggak ada berpikirnya, beda sama gaple, beda sama catur gitu kan. Ada permainan, ada berpikirnya. Ini apa? Kalau dadu apa mau dipikirin, tinggal kocok doang. Kalau film Cina pakai tenaga dalam, lain lagi itu. Ular tangga. Ya ludo juga pakai itu kan, ludo. Nah misalnya ini Jangan pakai ini aja ya. Dia kayak main ular tangga, ludo asal nggak ada unsur judinya gitu. Ini di sini jangan dibiasakan walaupun nggak ada unsur judinya, walaupun nggak ada uangnya. Kalau sudah ujungnya, kalau sudah pakainya dadu, ini dipermasalahkan oleh sebagian ulama, khususnya Habibullah Ketat ini. Nah, ini usulnya nggak mau kalau beliau ini. Tadi ya sudah urusan sama kocok mengocok dadu, kalau bisa dihindari maksudnya. Kan nggak ngocok di situ.
Kasihkan aja. Ya itu begitu. Jadi kadang nanti diharami kenapa? Lahan, sia-sia, ngabisin waktu, nggak ada keuntungannya apa-apa. Beda kalau kocok 6, dikir 6 kali, subhanallah, subhanallah. Nah, main lagi kocok, mending main udah dikocok nggak ada isinya apa. Ya, jadi jangan sampai jadi permainan atau jadi pekerjaan yang sia-sia. Terus yang lainnya insya Allah kita sambung yang akan datang masih dalam bab maksiatnya tangan. Wallahu a'lam bishawab. Ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا عوراتي وآمن روعتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الحلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد طاس صحبي والحمد للإله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.